Relokasi penduduk korban bencana Gunung Merapi ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Pembangunan kembali pemukiman sangat membantu proses rehabilitasi para korban bencana. Terutama yang diberikan adalah berupa bangunan fisik yang dibangun berupa tempat tinggal sementara ataupun permanen dengan dilakukannya pengelompokan dalam suatu daerah pemukiman baru yang dibangun secara komunitas. Antara Rekompak dan masyarakat korban erupsi Merapi dilakukan bersama-sama untuk menyamakan visi dan misi dalam perencanaan tempat, teknis, dan lokasi relokasi. Dilakukan adalah relokasi warga korban erupsi Merapi secara sukarela berdasarkan kesepakatan dan kesadaran untuk mengurangi resiko bencana dengan perencanaan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai, akses sumber daya alam, rumah dan lahan yang setidaknya mempunyai kualitas yang sama, bahkan bisa meningkatkan tingkat pendapatan dalam waktu yang signifikan. Beberapa hal yang dilakukan Rekompak adalah pemetaan swadaya, yaitu di mana masyarakat didampingi untuk mengenali segala aspek baik potensi, hambatan, dan ancaman dari bencana yang akan menimpanya di kemudian hari. Sehingga ini menjadi suatu dasar perencanaan pembangunan pemukiman untuk kelompok warga yang akan berguna dalam rencana atau set plan pengurangan risiko bencana. Langkah berikutnya adalah musyawarah antar desa. Di sini, para warga mendiskusikan aspek-aspek kehidupan mereka, baik sosial dan ekonomi. Musyawarah ini biasanya mendiskusikan batas-batas desa satu dengan desa yang lainnya. Apakah nantinya akan dibuat seperti desa mereka terdahulu, batasnya atau dengan jalan keluar yang lain dan saling menguntungkan. Jadi di desa ini kan juga sudah disusun protap. Pelatihan kita lakukan secara lengkap. Jadi informasi kaitannya dengan ke Gunung Apian ini kita undang BPPTK karena masyarakat akan menerima langsung informasi pertama dari petugas yang memang tugasnya mengamati dan menginformasikan kondisi Merapi. Namun jaringan komunikasinya BPBD selaku posko induk kaitannya dengan penanggulangan bencana ini menerima langsung informasi dari BPPTK. Kemudian kewajiban BPBD menyampaikan informasi ini sampai ke dusun. Jadi secara berjenjang dan langsung, karena selama ini kami juga dibantu Bankom, bantuan komunikasi dari relawan-relawan yang ada yang sudah tergabung di Renkon kita. Jadi kita ambil contoh misalnya Desa Ngargomulyo. Di sana sudah terbentuk Satgas Penanggulangan Bencana Desa Ngargomulyo.
di mana di sana sudah terbentuk ada sektor evakuasi, sektor komunikasi, sektor dapur umum, sektor kesehatan, keamanan, di mana koordinator-koordinator sektor ini yang bertugas bertanggung jawab terhadap penanganan kebencanaan manakala mendapatkan informasi ancaman itu sudah mulai datang. Di sini Rekompak menganalisa potensi lokasi pemukiman baru yang dilakukan dengan warga. Dan warga juga harus mengenali potensi lahan yang akan ditempati sebagai pemukiman. Seperti potensi sumber daya alam, potensi bencana alam yang bisa membahayakan jiwa warga, serta potensi pembangunan infrastruktur lainnya. Pada waktu rembuk masyarakat dalam menentukan set plan yang melibatkan seluruh unsur warga, termasuk pengaturan pedukuhan yang disesuaikan dengan kondisi awal pedukuhan di lokasi lama, karena kadangkala warga meminta susunan rumah yang sama dengan desa yang lama. Desain site plan dan pembangunan relokasi tersebut diharapkan bisa memberikan dampak secara sosial dan lainnya dapat diminimalisir. Konsepnya adalah adanya daerah yang dinamakan kawasan risiko bencana 3, area terdampak langsung 1, yaitu daerah yang boleh dihuni. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat bersinergi melalui program Rekompak untuk menangani permukiman kembali ini, karena bencana itu rumusnya adalah kira-kira bahaya kali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Lah pemerintah akan berusaha menaikkan kapasitasnya. Pada waktu rembuk masyarakat dalam menentukan pilihan desain rumah sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat, bantuan dana rumah Rekompak sebesar Rp30 juta dengan luas tanah 100 meter persegi hanya sebagai stimulan bagi masyarakat, sisanya untuk keperluan finishing melalui swadaya masyarakat. Dana tersebut diperuntukkan dari pondasi sampai rumah itu layak dihuni, dan ada juga bantuan dana untuk lingkungan sebagai penyokong kehidupan mereka. Selain itu, mereka diberi pilihan untuk memilih sendiri dari desain, bahan yang dipakai, dan semua keperluan untuk rumah yang dibangunnya. Di daerah Kendal, warga masyarakat korban erupsi Gunung Merapi mendapatkan penghormatan yang besar dari Hamengkubuwono ke-10 dengan peletakan batu pertama dalam pondasi pemukiman yang akan dibangun. Dengan membangun permukiman kembali ini, diharapkan masyarakat yang terkena dampak erupsi atau pasca erupsi Merapi 2010 bisa kembali menempati lingkungan permukiman yang baik atau yang lebih baik, dan di masyarakat pedesaan umumnya mereka hidup bertetangga, bermasyarakat, dan harapannya itulah nanti yang di permukiman baru masih bisa berperilaku seperti di permukiman lama yang sebelum terjadi erupsi Merapi. Setelah mendapat hunian, sangat alhamdulillah, sangat merasa senang sekali bahwa hunian didirikan di
luar KRB 3 ataupun insya Allah di tempat aman. Awal mulanya itu setelah keadaan itu sudah luluh lantak, sudah bersih, tidak ada rumah, itu warga sudah mulai untuk berpikir bahwa kayaknya itu nanti ada bahan untuk turun ke bawah. Untuk turun ke bawah, tidak mendirikan rumah di tempat asalnya karena sudah kejadian dan dengan puncak terlalu dekat, hampir tidak ada 5 kilo dari puncak, dan akhirnya setelah di pengungsian akhirnya juga bermusyawarah dengan warga nanti bagaimana untuk relokasi mandiri, gitu. Untuk relokasi mandiri, dan setelah itu berembuk akhirnya mendapatkan tanah atau memberi tanah untuk satu dusun di lokasi Karangkendal ini, masih di luar KRB 3. Pembangunan rumah tahan gempa adalah rumah tahan gempa yang tidak langsung hancur saat terjadinya gempa. Bukan berarti rumah tahan gempa adalah rumah yang tidak boleh hancur saat terjadinya gempa. Bangunan rumah tahan gempa inilah yang sedang direalisasikan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dengan bantuan dana rumah yang dialokasikan. Selain dana bantuan rumah, Rekompak juga memberikan dana bantuan lingkungan. Dana ini dikhususkan untuk membangun sarana dan prasarana umum yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk semua warga desa dengan konstruksi tahan gempa. Beberapa di antaranya adalah rumah ibadah, jalan umum yang memudahkan saat evakuasi jika terjadi bencana lagi, saluran drainase untuk pemukiman yang ada maupun talut yang berfungsi jika ada struktur tanah miring yang berpotensi menimbulkan bencana susulan karena longsor. Kami selaku pelayan di pemerintahan tingkat terbawah ya, kita utamanya kita memberikan untuk yang ke warganya, kita selalu memberikan pelayanan. Otomatis warga kan selalu membutuhkan informasi-informasi, termasuk misalnya ada warga yang mau mengurus surat-surat yang hilang waktu bencana. Terus ada juga yang mengurus tentang bagaimana nih kelanjutannya saya, kehidupannya saya kemudian. Itu kita hubungkan dengan instansi terkait, termasuk kita sudah ada kerjasama dengan provinsi untuk UMKM. Mungkin nanti ada salah satu saya di sini yang ada emping, ada juga emping singkong ya. Itu ada juga yang lain, ada jenang atau permen, itu juga ada. Nah, selain itu juga kita banyak sekali untuk pemerintah desa, karena kita juga punya pelayanan ya. Kita selalu standby di desa. Bahkan saat bencana pertama dulu, kita dari pagi sampai pagi tetap standby di desa karena untuk memberikan pelayanan yang kepada masyarakat. Dan saat bencana pun mungkin 3 bulan bencana itu sampai ada perangkat desa yang sakit. Hanya tersisa beberapa personil, hanya 2 orang yang bisa bertahan, sementara yang lain harus dirawat dulu. Dan alhamdulillah untuk sekarang sudah mulai boleh kembali, namun masih perlu support karena mereka juga namanya juga manusia biasa ya. Itu ada warga yang ada perangkat desa yang sampai saat ini masih agak trauma. Nah, itu ada 2 yang perlu kita, sementara untuk perangkat desa yang staff itu kan ada 5. Yang tiga yang masih bertahan, yang 2 tuh kadang kurang begitu ini, misalnya perlu disupport lagi. Masyarakat setelah nanti dihuntap, kita berencana semua masyarakat itu, terutama kaum perempuan,
itu sudah merencanakan untuk mengembangkan usaha ekonomi yang sementara ini sekarang di Huntara sedang kita jalankan, yaitu pembuatan emping ketela. Kita di sana akan mengembangkan perusahaan emping ini supaya bisa menunjang ekonomi keluarga kita yang kemarin sudah kita capai tapi terkena bencana dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sementara sekarang di Huntara kita punya usaha emping ketela itu, kita akan kembangkan di Huntap nantinya, dan juga kita juga berharap kedepannya itu biar bisa untuk menghidupi keluarga selain pertanian yang sekarang sedang macet karena sawahnya juga kena lahar dingin itu, Pak. Jadi ke depan kita mohon juga kepada pemerintah untuk bisa mengembangkan usaha kami ini di Huntap biar menjadi ekonomi pokok bagi kehidupan kami di Huntap nantinya. Jadi rencana ke depan dari Rekompak setelah Rekompak itu mungkin sudah habis masa purna tugas ya. Kita mengharapkan itu masyarakat mengetahui, paham akan kebencanaan, di mana infrastruktur sudah dibangun oleh masyarakat sendiri dengan pendampingan kita, sehingga nanti seandainya saja terjadi bencana, masyarakat sudah bisa mengevakuasi dirinya itu dengan lancar, tidak seperti kejadian-kejadian yang lalu, dan diharapkan masyarakat tanpa ada pendamping dari manapun sudah mengetahui dan sudah sadar akan risiko bahwa mereka hidup di lingkungan bencana Gunung Merapi. Masyarakat sangat memperhatikan untuk satu itu infrastruktur itu bagian dari kesiapsiagaan, jadi swadayanya cukup lumayan besar untuk penanggulangan bencana, kaitannya misalkan dengan jalan. Ya masyarakat memang menyediakan, setiap panen pun kita mengumpulkan dana, barangkali nanti kalau kita butuhkan pembangunan bisa untuk sedikit membantu untuk kegiatan itu. Yang lain pun banyak, kayak kas-kas yang milik warga itu orientasinya pada infrastruktur yang penanggulangan bencana. Swadayanya menyediakan material untuk pembangunan, kemudian misalkan jalur evakuasi jalan, talud dan sebagainya. Kemudian kalau pekerjaan bisa swadaya murni ya, artinya tanpa harus dibayar, kita siap kalau warga kaitannya dengan penanggulangan bencana, artinya jalur evakuasi, terus kemudian ya intinya agar mempermudah kami meninggalkan kampung saat evakuasi itu sudah dilakukan banyak hal ya, kayak yang paling besar ya kita kalau soal gotong royong itu bisa 100%, bisa berbulan-bulan pun kita siap. Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum di program Rekompak ini bekerja sama dengan, kalau di pusat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kalau di daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu di tingkat provinsi dan kabupaten kota, juga dengan